Halo semua, balik lagi bareng podcast BR Main Bola, tempat kita ngobrolin si kulit bundar dengan santai tapi tetap berisi. Gimana? Jantung aman? Masih ada sisa-sisa euforia dari laga lawan Vietnam kemarin yang bikin kita senam jantung sampai peluit akhir? Haha, bener banget. Deg-degan sampai menit terakhir itu. Gila ya, skor 3-2 melawan Vietnam yang akhirnya ngebuka jalan sejarah buat kita ke semifinal. Dan hari ini, 4 Februari 2026, Indonesia Arena bakal jadi saksi sejarah lagi. Skuad asuhan Hector Soto udah siap berdiri sejajar sama raksasa Asia, Jepang. Betul, kita nggak cuma sekedar jadi tuan rumah yang baik. Kita di sini buat jadi penguasa. Nah, di episode kali ini kita bakal bedah tuntas. Kita udah siap di sini dengan semua sumber ya. Ada laporan pertandingan resmi dari EFC, berita lokal dan internasional, skuad, jadwal, lengkap semua. Lengkap, siap kita bedah. Garuda ngeredam kecepatan samurai-samurai Jepang nanti malam. Terus, kenapa juga taktik power play Vietnam kemarin sempat bikin kita kerepotan? Dan kunci kemenangan dramatis itu apa sebetulnya? Betul. Tetap di sini, jangan kemana-mana karena kita bakal bahas tuntas di Bermain Bola. Oke, mari kita bongkar ini. Tentu. Dan sebelum kita masuk ke detail pertandingan, penting banget buat ngasih konteks yang lebih besar dulu dari semua data ini. Setuju. Kemenangan atas Vietnam itu bukan sekedar ya ampun tiket ke semifinal. Ini tuh sebuah penegasan. Penegasan gimana tuh? Dari data turnamen ini, jelas banget kan? Indonesia sekarang itu satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa di 4 besar. Satu-satunya. Wow. Sendirian kita ya. Kita sekarang bersanding sama 3 raksasa. Iran, Irak, dan ya itu Jepang. Ini bukan lagi soal partisipasi, ini lompatan status yang signifikan banget di panggung futsal Asia. Sebuah lompatan yang kalau kita lihat dari catatan sejarah, udah ditunggu selama 11 edisi turnamen. Lama banget penantiannya. Lama banget. Oke, mari kita mulai dari awal euforia ini. Laga perempat final lawan Vietnam, laporan pertandingan resmi mencatat skor akhir 3-2. Tipis ya. Tipis. Gol-gol kita datang lumayan cepat. Brian Ick di menit ke-5, terus digandain sama Ardian Syahnur menit 11. Awal yang bagus banget itu. Betul. Gol penentunya dari Reza Gunawan di menit 26. Kelihatannya kayak kemenangan yang terkontrol ya, tapi artikel-artikel berita yang kita pegang ini ngasih gambaran yang jauh lebih tegang di menit akhir. Benar sekali. Dan disinilah bagian paling menariknya muncul. Di tengah semua euforia, semua perayaan, ada satu suara yang justru paling kritis. Siapa tuh? Suara pelatih kepala kita sendiri, Hector Soto. Saya nemu kutipan ini di transkrip konferensi pers. Dan ini, luar biasa. Gimana katanya? Dia bilang, kami memecahkan rekor. Hasilnya sangat bagus. Tapi saya ulangi lagi, saya sangat tidak puas. Kita harus bermain jauh lebih baik. Wow, itu pernyataan yang kuat banget baru aja bikin sejarah loh. Tapi dia malah bilang, sangat tidak puas. Iya kan? Aneh. Ini bukan sekedar rendah hati biasa sih menurut saya. Kayak ada pesan tersembunyi. Menurut Anda, apa yang mau dia sampaikan dengan pernyataan sekeras itu? Ini soal menanamkan mentalitas. Soto itu nggak mau timnya kejebak sama kepuasan sesaat. Euforia sesaat. Masuk akal. Dengan ngomong tidak puas, dia itu sebenarnya lagi netapin standar yang jauh-jauh lebih tinggi. Dia tahu banget performa yang cukup buat ngalahin Vietnam. Dengan segala hormat ya buat Vietnam. Betul. Tim yang levelnya setara kita lah. Itu nggak akan cukup buat ngadepin tim sekelas Jepang. Kebobolan 2 gol, terus sempat tertekan di akhir laga. Itu alarm buat Sunoto. Jadi dia kayak bilang, pestanya udahan, kerjaan sesungguhnya baru mulai. Tepat, itu dia. Ini mentalitas yang bedain antara tim yang cuma seneng lolos semifinal sama tim yang tujuannya jadi juara. Nah, ini nyambung nih sama kutipan yang satu lagi yang juga saya tandain. Sunoto bilang, negara ini harus memainkan gaya futsal yang berbeda. Ya. Ini kan bikin penasaran ya, kalau kita sambungin sama ketidakpuasannya tadi, berarti gaya main kita lawan Vietnam kemarin tuh bukan gaya ideal yang dia mau. Betul, ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal identitas permainan. Tepat, dan pertanyaan gaya seperti apa itu jadi benang merah yang kayaknya bakal bawa kita ke segmen berikutnya ya. Persis. Untuk paham visi Soto, kita justru harus lihat lawannya. Jepang. Karena di sanalah cermin dari gaya permainan yang mungkin dia idam-idamkan itu ada. Oke, ayo kita beralih ke lawan kita, Samurai Biru Jepang. Kalau kita lihat laporan pertandingan mereka di perempat final,
Lawan Afghanistan ya? Ya, lawan Afghanistan. Satu kata sih yang muncul di kepala saya. Mengerikan. Menang telak 6-0. Tapi bukan skornya yang paling bikin ngeri dari data itu. Bukan skornya kan? Bukan, detailnya itu loh. 5 dari 6 gol itu dicetak di babak kedua. 5. Dan itu data yang paling krusial. Ini bukan cuma nunjukin mereka tim yang tajam. Bukan itu. Terus? Ini nunjukin dua hal yang lebih fundamental. Pertama, kondisi fisik mereka prima banget. Nggak kendor, malah ngegas pas lawan udah capek. Kedua, ini nunjukin kedalaman taktik dan kesabaran. Mereka kayak mempelajari lawan di babak pertama, terus pas jeda bikin penyesuaian, dan babak kedua eksekusi tanpa ampun. Itu ciri khas tim yang matang banget strateginya. Dan ancaman mereka nggak terpusat kan? Kalau kita lihat daftar pencetak golnya, ada Shimizu sama Shoto Yamanaka, sama-sama udah bikin 4 gol. Merata banget. Terus ada Shunta Uchida, Kaito Yamada, masing-masing 2 gol. Serangan mereka tuh merata. Kita nggak bisa cuma matiin 1-2 pemain aja. Ancaman bisa datang dari mana aja, kapan aja. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, tantangannya jadi makin jelas. Peringkat FIFA-nya ya? Betul. Peringkat FIFA terbaru Jepang itu posisi 13 dunia. Kita di peringkat 24, lalu ada catatan historis yang juga nggak bisa kita lupain. Head to head. Iya, kalah 1-5 tahun 2002, terus 0-7 di 2005, dan yang terakhir kalah tipis 2-3 di 2022. Ini bukan cuma soal teknis, ini beban psikologis juga. Jadi rekor pertemuan, peringkat, performa terakhir, semua menempatkan kita sebagai underdog yang sangat jelas ya? Sangat jelas. Betul. Kelihatannya kayak tembok yang tinggi banget buat didaki. Tapi, disinilah semua sumber yang kita kumpulin ini, kalau disatuin, mulai cerita narasi yang lebih kompleks. Nah, Ada satu fakta kunci yang ngehubungin kedua pelatih. Hector Souto dan Kensuke Takahashi dari Jepang. Ini bukan sekedar pertemuan dua tim, tapi dua orang yang saling kenal baik. ya ini subplot yang paling menarik. Kensuke Takahashi, pelatih Jepang, itu kan bukan orang asing buat futsal Indonesia. Dia pernah di sini kan ya? Pernah. Dia pernah ngembangin karirnya di sini. Dan lebih dari itu, salah satu artikel nyebutin kalau dia sama Souto itu udah kenal lama sejak di Spanyol. Mereka dari mazhab futsal yang sama. Wah, jadi mereka udah saling tahu filosofi dan cara berpikir satu sama lain. Tepat. Ini mengubah dinamika pertandingan secara total. Dan yang menarik, pujian justru datang dari pihak lawan. Ada kutipan dari Takahashi di salah satu berita internasional nih. Gimana katanya? Dia bilang tentang Indonesia, tim mereka sangat kuat dan solid dengan taktik yang bagus, akan sangat sulit menemukan kelemahan. Kemajuan mereka sejauh ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan tim lain. Dapat pengakuan kayak gini dari pelatih sekelas Takahashi sebelum laga besar, ini punya bobot tersendiri loh. Ini memunculkan pertanyaan penting. Ini pujian tulus atau bagian dari perang urat syaraf? Bisa jadi keduanya. Bisa jadi, tapi yang lebih menarik itu pernyataan balasan dari Souto tentang Jepang, seolah mengkonfirmasi kekagulan timbal balik mereka. Souto bilang, Apa katanya? mereka adalah tim yang sangat kuat, dinamis, menggunakan gaya bermain yang sangat Spanyol, dan saya harap suatu hari kami bisa bermain seperti mereka. Nah, perhatikan frasa gaya bermain yang sangat Spanyol. Itu kuncinya. Ini kan nyambung langsung ke pernyataan Souto sebelumnya bahwa Indonesia harus memainkan gaya futsal yang berbeda. Jadi, Gaya berbeda yang Souto mau itu adalah gaya Spanyol yang sekarang dimainin Jepang di bawah Takahashi. bisa dibilang begitu. Ini kayak pertarungan antara versi yang udah jadi dengan versi yang masih dalam proses. Sebuah duel cermin. Benar. Ini bukan lagi Indonesia lawan Jepang, tapi adu cerdas dua pelatih dengan filosofi serupa. Tepat sekali. Siapa yang bisa nerapin prinsip futsal modern, transisi cepat, penguasaan bola, tekanan tinggi, dengan lebih efektif? Pertandingan ini bisa jadi ujian paling nyata buat visi Souto untuk futsal Indonesia. Apakah kita udah siap ngeksekusi gaya permainan itu saat berhadapan dengan salah satu eksekutor terbaiknya? Nah, itu pertanyaannya. Namun, di tengah semua tantangan ini, ada satu data konkret yang ngasih harapan. Meskipun rekor pertemuan resmi kita jelek, Ada satu kan? ada satu. Di laga uji coba internasional terakhir, tahun 2025, Indonesia berhasil menang 1-0 atas Jepang. Itu penting banget. Memang cuma uji coba, tapi kemenangan ya tetap kemenangan. Itu pasti nanemin keyakinan di benak pemain kalau Jepang itu bukan tim yang mustahil dikalahkan. Tentu.
Kemenangan itu kayak bukti konsep. Ngasih bukti nyata kalau strategi dijalanin sempurna, disiplin dijaga 40 menit, hasilnya bisa diraih. Itu ngubah pola pikir dari semoga bisa ngimbangin, jadi kita tahu cara ngalahin mereka. Dan ini ngebawa kita ke strategi Soto pasca laga Vietnam. Soal pemulihan ya? Betul. Jadwalnya kan padat banget. Main tanggal 3, semifinal udah tanggal 5. Waktu istirahat minim. Nah, Soto seperti yang ditulis di media lokal langsung memprioritaskan pemulihan fisik. Bukan latihan taktik berat. Bukan. Dia secara spesifik minta pemain tidur lebih dari 8 jam, jaga nutrisi. Terdengar simple, tapi kayaknya ini kunci strategisnya. Ini bukan cuma keputusan bijak, ini satu-satunya keputusan logis. Ingat data Jepang tadi, 5 gol di babak kedua. Benar juga. Terkuras sebelum main, taktik secanggih apapun nggak akan guna di 10 menit terakhir. Jadi keputusan Soto ini pengakuan langsung terhadap kekuatan terbesar Jepang. Dan ini cara paling efektif buat menetralisirnya. Dia nggak nyoba ngalahin Jepang cuma pakai taktik, tapi juga pakai manajemen energi. Dan semua persiapan ini, mental, taktik, fisik, didorong sama satu ambisi yang makin besar. Di awal turnamen targetnya mungkin cuma lolos grup. Wajar ya. Tapi kutipan terakhir dari Soto yang kita punya ini nunjukin evolusi targetnya. Dia bilang, tujuan kami adalah bermain sampai akhir, hingga kami menjadi juara. Nah, itu ya. Ini bukan lagi sekedar pernyataan, ini deklarasi. Dari target mecahin rekor, sekarang targetnya jadi juara. Itu nunjukin kepercayaan Soto ke tim ini tumbuh secara eksponensial. Dia nggak lagi lihat timnya sebagai kuda hitam. Tapi sebagai kandidat juara yang sah. Betul. Dan menanamkan keyakinan itu ke pemain sebelum lawan musuh terberat, itu udah separuh kemenangan. Oke, jadi setelah kita bedah semua sumber ini, gambaran yang muncul jauh lebih kaya ya, bukan cuma laga underdog lawan favorit. Jauh. Kita lihat tim yang baru bikin sejarah, tapi dipimpin pelatih yang justru nuntut lebih. Kita akan hadapi lawan superior, tapi pelatihnya punya koneksi mendalam sama pelatih kita. Dan di tengah rekor buruk, ada satu kemenangan yang jadi bekal. Ini bukan pertandingan futsal biasa. Benar sekali. Ini duel mentalitas, adu cerdas taktik, dan ujian ketahanan fisik. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih, buat Anda renungkan sambil nunggu pertandingan. Apa tuh? Pelatih Soto bilang Indonesia harus memainkan gaya futsal yang berbeda. Pelatih Takashi disebut bawa gaya bermain yang sangat Spanyol ke Jepang. Mengingat keduanya dari filosofi yang sama, mungkinkah pertarungan sesungguhnya nanti malam bukan cuma soal siapa yang menang? Tapi tentang siapa yang mampu mengeksekusi visi futsal modern yang serupa itu dengan lebih baik di lapangan. Ini akan jadi duel cermin antara dua kolega lama. Pertarungan untuk buktiin siapa interpretasi terbaik dari filosofi yang mereka anut bersama. Oke, itu tadi bedah tuntas kita soal peta kekuatan Garuda versus Jepang. Intinya satu, di atas kertas mereka mungkin raksasa, tapi di Indonesia Arena, suara supporter adalah pemain ke-6 kita. Itu yang paling penting. Ini kalau kalian yakin Indonesia menang malam ini. Komen prediksi skor kalian, siapa yang bakal cetak gol buat Garuda. Gue bakal baca-bacain komen kalian di episode berikutnya. Dan jangan lupa share ke grup WhatsApp atau teman-teman tongkrongan kalian biar makin banyak yang kawal timnas futsal kita. Paling penting, klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Bermain Bola. Bermain Bola pamit undur diri, sampai ketemu di ulasan pasca pertandingan nanti. Maju terus futsal Indonesia, sampai jumpa di Bermain Bola. Ciao!